Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tiada henti kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Fitri, tidak lupa saya pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung dalam suasana Syawal, ulama menyebut Syawal itu bulan peningkatan. Saatnya kita melakukan muhasabah diri, apakah di bulan ini ada peningkatan atau justru penurunan. Kalau dibanding dengan Ramadan tampaknya lebih banyak turun daripada naik. Karena Ramadan hampir semua gencar sholat malam tiap hari tidak lepas. Tapi di bulan ini mungkin tinggal tenaga sisa-sisa kalau sempat itu. Di Ramadan tadarus Quran jalan tiap hari, tapi mungkin di bulan ini ada penurunan. Sedekah di Ramadan juga gencar, tapi mungkin di bulan ini juga mulai ada penurunan. Demikian pula yang lainnya. Tapi kalau kita anggap sebagai Ramadan bulan training, memang biasanya begitu, maka bandingannya bulan Syawal ini dengan bulan sebelum Ramadan. Adakah peningkatan atau tidak? Setidak-tidaknya apakah Ramadan yang sudah kita lakukan sampai pada goal akhirnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, biasa disampaikan para penceramah indikasi orang bertakwa diambil dari surah Ali Imran 133 sampai 135. Saya ingin rangkumkan di antara tanda-tanda ketakwaan itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu loman, dermawan. Disebut loman, dermawan karena sanggup berbagi baik dalam kondisi punya maupun tidak punya. Kalau orang punya berbagi itu wajar. Tapi saat tidak punya semangat berbagi, itu luar biasa. Betul-betul dermawan. Nah, apakah kemudian kita ini ada peningkatan dari sisi karakter ini? Apakah kita semakin dermawan atau justru sebaliknya masih stuck atau bahkan ada penurunan? Derma itu tidak mesti berupa uang, tapi derma itu apa yang kita miliki. Kita kaya dengan ilmu, berbagi ilmu itu juga derma. Kita punya tenaga lebih daripada orang lain, berbagi tenaga itu juga derma. Kita punya posisi yang strategis, membantu orang-orang yang mungkin kesulitan
Tapi dengan posisi kita mampu membantu itu juga bagian dari derma. Oleh karena itu makna dermawan itu cukup luas, tidak sebatas memberi uang. Yang kedua, orang yang muttaqun itu wal kadhiminal ghaidha. Tidak gampang nesunan, ringkasnya itu. Karena punya kendali yang kuat. Dan alhamdulillah Ramadan lalu kita dilatih begitu rupa. Kita ini begitu sabar saat hendak berbuka. Makanan yang halal, enak-enak, kita sendiri yang beli. Tapi kita masih bisa mengendalikan diri sebelum waktunya, ya kita tidak menyentuhnya. Itu artinya kita sukses melakukan pengendalian diri. Padahal terhadap apa yang kita punya. Apa yang menjadi hak kita. Nah, oleh karena itu latihan pengendalian diri ini harapannya supaya manusia itu tidak gampang nesunan, tidak gampang emosinan. Dan itulah yang pernah saya sampaikan membedakan manusia dengan makhluk lain. Kita ini lapar, hewan juga lapar. Yang membedakan manusia dengan hewan, kalau hewan pas lapar, dia membabi buta. Siapapun bisa diterkam. Tidak peduli anaknya sendiri, tidak peduli. Tapi kalau manusia masih bisa mengendalikan. Jadi kalau ada manusia-manusia yang haus akan sesuatu, lalu membabi buta, pada saat yang sama dia buaya, bukan manusia. Manusia itulah yang sama dengan hewan, sama-sama punya emosi. Tapi yang membedakan, emosi hewan tidak terkendali. Kalau manusia, harusnya berbeda dari hewan, dia bisa mengendalikan diri. Ibarat ular keinjek buntute, pasti nyatok siapapun yang nginjek. Tidak peduli itu direktur PLN, tidak peduli itu kiai, ustadz, wali kota, pak presiden. Tapi kalau yang namanya manusia, keinjek kakinya oleh orang lain, ya tidak langsung main tampar, sikut, dan lain sebagainya. Karena kalau itu yang dilakukan, tidak beda dengan ular. Dia masih bisa menahan diri untuk bertanya, Mas, kaki saya ini masih berguna bagi nusa dan bangsa. Oh, maaf, tidak sengaja. Nah, itu artinya punya pengendalian diri. Kalau langsung main sikut, main tampar, jangan-jangan justru menimbulkan masalah baru. Nah, kebetulan yang disikut kiai, santrinya rak terima, mosok kiaiku disikut, ngono Mas. Iso digeruduk satu pondokan, jadi rame. Itu Pak RT bisa tawuran antar kampung hanya gara-gara sikut-sikutan. Nah, itu problem karena tidak punya pengendalian diri yang baik. Maka orang yang bertakwa satu rak nesunan. Sekarang itu rawan dilirik nesu, senggol nesu, selip nesu, apa wae nesu lah itu. Orang yang bertakwa tidak mudah nesu lah. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang takwa itu pemaaf. Makna pemaaf itu artinya tidak pernah menyimpan dendam. Orang yang pernah nyakiti dia itu ya begitu sudah direnung Allah, lepas saja. Itu namanya wal afin. Ibarat komputer itu kan kalau kemasukan virus tapi tidak di-scan, tidak dimaafkan, suatu saat akan terus menyebar. Datang virus lagi, menyebar lagi, lama-lama hang, tidak produktif. Itu sama dengan manusia. Kalau menyimpan dendam, kebetulan yang membuat masalah rumah sebelah kanan, aku tak sudi lewat depan rumahnya. Padahal pasar di sebelah kanannya lagi. Maka untuk pergi ke pasar dia harus muter. Betapa kos permusuhan itu besar. Butuh biaya lebih mahal. Belum lagi kalau ternyata sebelah kirinya juga musuhnya. Tak sudi lewat depannya. Lalu lewat mana? Sewa helikopter dia naik, Mas. Betapa mahalnya sebuah permusuhan. Tapi sangat berbeda saat kita menjadi orang muttaqun,
pemaaf, udah lepaskan saja. Tidak ada pikiran itu. Maka dia ya enak saja. Kalau perlu yang biasa memarahi, kita senyumi. Yang biasa melototi atau apa, kita senyumi, enak aja. Santai, tidak ada beban. Itu karakter orang takwa yang ketiga. Yang keempat adalah muhsin. Orang yang takwa itu selalu berbuat lebih baik dari yang semestinya. Ya, jadi artinya kalau kita ini punya pekerjaan, kewajibannya dilaksanakan penuh, bahkan ditambahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntut untuk kebaikan institusinya atau lembaganya, maka itu muhsin. Karena dia mampu bekerja melampaui kewajibannya. Mestinya datang jam 7, pulang jam 4, jam 6 sudah berangkat. Bersih-bersih kantor dulu. Wah, itu namanya muhsin. Mampu melakukan lebih baik. Tapi ya beda kalau nanti kemudian diklaimkan lembur. Nah, itu lain, itu namanya adil lagi. Atau melaksanakan kewajiban penuh tapi tidak mengambil seluruh haknya. Berangkatnya ya jam 7, pulangnya jam 4 sore. Tapi begitu gajian, tidak semua gajinya diambil. Disisakan untuk kepentingan lembaga. Tapi kalau untuk tabungan ya lain lagi. Itu namanya muhsin. Tidak mengambil seluruh haknya. Ibarat di jalanan ada kotoran, itu bukan kewajibannya. Bagian kewajiban dari tukang bersih-bersih. Tapi orang yang muhsin, dia sanggup mengambil itu kemudian ditaruh di tempat sampah. Walaupun itu bukan tugasnya. Itu namanya orang muhsin. Itu karakter orang takwa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, karakter takwa dalam surat itu, orang yang cepat menyesal dengan kesalahan yang dia perbuat. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak tunda untuk memperbaiki atau meminta maaf. Nah, watak orang Jawa lain. Kalau mau minta maaf sekarang juga itu gengsi. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia ada halal bihalal, sehingga masih ada waktu. Oh, kamu kan salah. Iya, aku ngerti salah. Aku nggak minta maaf. Gak enak. Sesuk wae pas halal bihalal. Mestinya saat itu juga meminta maaf, karena kita tidak tahu apakah masih ada waktu untuk berminta maaf. Jangan-jangan sudah habis masanya. Makanya salah satu yang menyelamatkan kita kalau kita segera atau lebih cepat mengakui atau memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Wabki ala khotiatik, kata Rasulullah, menangislah dengan kesalahan yang kamu perbuat. Karena ada orang itu yang bangga dengan salah. Ibaratnya ada orang yang nabrak lampu bangjo, dikejar polisi nggak kena. Itu mesti nanti cerita-cerita sama temennya. Wah, aku mau diuber karo polisi. Ora kena. Bangga sekali. Salah tapi bangga gitu kan, jadi masalah baru. Naudzubillah min dzalik. Itulah renungan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.